Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Standar kompetensinya menerapkan konsep kelistrikan dan magnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. Kemudian KD-nya memformulasikan konsep induksi Faraday dan arus bolak-balik serta penerapannya. Ini kerangka isi materinya. Nah, kita lihat pengertian flux magnetik. Perhatikan animasinya. Di antara kutub utara dan selatan terdapat medan magnet yang divisualkan dengan garis-garis magnet yang disebut dengan flux magnetik. Jadi flux magnetik itu artinya pengertiannya jumlah garis-garis medan magnetik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Nah, dirumuskan flux sama dengan B cos theta kali A. Komponen B cos theta ini adalah komponen B yang menembus secara tegak lurus bidang A ini. Flux magnet satuannya Weber disingkat WB, induksi magnetik dalam Tesla, luas bidang dalam meter persegi. Theta ini sudut antara normal bidang dengan arah B. Normal bidang itu artinya tegak lurus bidang. Contoh, ini ada bidang seperti ini, kemudian arah medan magnetiknya yang garis merah ini menembus ke sana. Kemudian sisi-sisinya ada sisi A, B, C, D, ada sisi A, D, E, F, ada sisi B, C, E, F. Jika diketahui B-nya 20 Tesla, pertanyaannya yang pertama, flux magnetik yang menembus bidang ABF. ABF, sisi di samping. Karena tidak ada garis-garis medan magnetik yang menembus bidang ABF, maka flux magnetiknya 0. Nah, mengapa? Karena B-nya sejajar bidang. Yang kedua, flux magnetik yang menembus bidang DCE. DCE di samping sana, sebelah sana ini DCE ini juga 0 karena B-nya sejajar bidang. Kemudian yang ketiga, flux yang menembus bidang ABCD. ABCD adalah 0. Nah, bidang yang bagian bawah tidak ada yang ditembus oleh medan magnetik. Maka fluxnya sama dengan 0 atau B-nya sejajar bidang. Yang keempat, flux yang menembus bidang ADEF. ADEF. Medan magnetik B ini menembus tegak lurus bidang ADEF. Maka fluxnya 20, medan magnetiknya B kali luas bidangnya ubah ke dalam satuan meter 0,15 kali 0,20, hasilnya sama dengan 0,6 Weber. Nah, tugas kalian yang kelima adalah bagaimana flux pada bidang BCEF. BCEF. Nah, medan magnetiknya dari sebelah kiri ke sana menembus bidang BCEF. Nah, cari sudut antara normal bidang. Normal bidang artinya tegak lurus bidang BCEF, arah normal bidang yang sana dengan arah B-nya ke kanan. Cari sudut ampitnya berapa. Nah, setelah itu baru tentukan fluxnya dengan persamaan flux sama dengan BA cos theta. Kita lihat animasinya untuk induksi elektromagnetik. Coba lihat, perhatikan gerakan magnetnya. Kalau digerakkan mendekati solenoida, apa yang terjadi dengan jarum galvanometer. Kemudian nanti kalau digerakkan menjauhi solenoida,
apa yang terjadi dengan jarum galvanometer. Nah, kita lihat. Nah, kalau digerakkan ke kanan, kutub utara magnet masuk ke dalam solenoida, ternyata jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Berikutnya, kalau digerakkan ke kiri menjauhi solenoida, ternyata jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Berarti arah arus di dalam kumparan solenoida ini tergantung pada arah medan magnetik yang dihasilkan. Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu pengantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet atau flux magnetik. Kalau magnetnya tidak digerakkan, tidak terjadi perubahan flux, tidak terjadi perubahan jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus bidang kumparan. Kalau tidak terjadi perubahan flux magnetik, maka tidak dihasilkan arus induksi. Tetapi jika tadi magnetnya digerakkan mendekati bidang kumparan, maka flux magnetik yang menembus bidang kumparan semakin besar. Terjadi perubahan flux dari kecil menjadi besar. Atau sebaliknya, jika magnetnya digerakkan menjauhi bidang kumparan, maka terjadi perubahan flux magnetik dari besar menjadi kecil. Nah, perubahan flux magnetik inilah menghasilkan GGL induksi. GGL induksi menghasilkan arus induksi pada solenoida. Cara menimbulkan GGL induksi yang pertama, menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Kemudian yang kedua, memutar magnet di depan kumparan. Kemudian cara menghilangkan GGL induksi. Cara yang pertama, dengan memutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Nah, maka GGL induksinya akan hilang. Cara yang kedua, mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. GGL induksi pada pengantar lurus. Nah, jika pengantar lurus digerakkan dalam medan magnet sehingga pengantar memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung-ujung pengantar akan dihasilkan GGL induksi yang dituliskan GGL induksinya E sama dengan LBV sin theta. Nah, tetanya di sini diambil 90 derajat, nilainya 1 sehingga hanya ditulis E sama dengan LBV. Contoh, ini ada kawat yang berbentuk huruf U, hambatannya 10 ohm. Kawat AB dengan panjang 10 cm digerakkan dalam medan magnetik 0,1 Tesla, arah B-nya masuk bidang kertas, tanda cross ini. Bila kawat AB digerakkan ke kanan, timbul arus 1,5 kali 10⁻²A dalam kawat tersebut. Nah, pertanyaannya, berapa besar gaya magnetik dan kecepatan gerak kawat tersebut? B, potensial manakah yang lebih tinggi, A atau B? Kita lihat pembahasannya. Nah, dengan menggunakan persamaan F sama BIL sin theta, tetanya 90 karena tegak lurus, diperolehlah F-nya sama dengan 1,5 kali 10⁻⁴ Newton. Kemudian dengan menggunakan hukum Ohm, GGL itu sama dengan I kali R. Untuk diinduksi elektromagnetik GGL sama dengan LBV, maka I kali R sama dengan L kali B kali V, sehingga V-nya sama dengan I kali R dibagi L kali B.
sehingga diperolehlah jika nilai-nilainya dimasukkan ke dalam persamaan V-nya sama dengan 15 meter per sekon. GGL induksi pada kumparan hukum Faraday, Michael Faraday. Nah, coba perhatikan animasinya. Simbangan jarum galvanometer ini kalau simbangannya besar itu menyatakan GGL-nya besar, kalau simbangannya kecil menyatakan GGL-nya kecil. Yang pertama kita lihat, bandingkan gerakan magnet yang atas dengan yang di bawah. Yang di atas lambat, yang di bawah cepat. Ternyata simpangan galvanometernya berbeda. Pada magnet yang digerakkan lambat, simpangan galvanometernya kecil. Jika magnet digerakkan dengan cepat, ternyata simpangan galvanometernya besar. Jadi kecepatan menggerakkan magnet akan berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi. Maka disimpulkan untuk hukum Faraday, GGL induksi itu sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik atau delta flux per delta T. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, jadi dibentuk dalam bentuk persamaan E sebanding dengan delta flux per delta T. Nah sekarang percobaan yang kedua dari Faraday, kecepatan menggerakkan magnetnya sama tetapi jumlah lilitan kumparannya berbeda. Yang di atas jumlah lilitannya sedikit, yang di bawah jumlah lilitannya lebih banyak. Ternyata simbangan jarum galvanometernya berbeda. Yang memiliki jumlah lilitan lebih banyak, simbangan galvanometernya lebih besar. Berarti disimpulkan GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan kumparan atau N. Atau GGL sebanding dengan N. Nah, sehingga dirumuskanlah GGL yang timbul pada ujung-ujung suatu pengantar adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop pengantar atau kumparan tersebut, yang dikenal dengan hukum Faraday. GGL sama dengan minus N delta flux per delta T. E-nya GL induksi, gaya gerak listrik induksi dalam satuan volt, N-nya jumlah lilitan, delta flux per delta T, kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang menembus bidang kumparan, Weber per sekon. Contoh soal, sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300, bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet dari 3000 menjadi 1000 Weber, tentukan besarnya GL induksi yang dihasilkan setiap menitnya. Nah, ada kata-kata setiap menitnya berarti T-nya 1 menit ubah ke dalam sekon 60 sekon. Ditanya GGL-nya. Nah, delta fluxnya dari 3000 menjadi 1000, delta fluxnya flux akhir kurang flux awal. 1000 dikurangi 3000 min 2000 Weber. Nah, dengan menggunakan persamaan GGL induksi pada kumparan, E sama dengan minus N delta flux per delta T, masukkan nilai N-nya 300, delta fluxnya 1000 dikurangi 3000 dibagi delta T 60, sehingga diperolehlah GGL induksinya sebesar 10.000 volt. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi GGL induksi apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama, perubahan luas bidang kumparan atau delta A. Nah, sehingga persamaan GGL induksinya bisa ditulis GGL induksi E sama dengan minus NB cos theta dA dt. Nah,
Untuk perubahan luas bidang yang tetap, artinya tidak tergantung pada waktu, maka GGL induksinya sama dengan minus NB delta T per delta T jika B-nya tegak lurus bidang kumparan, karena cos-nya di sini bernilai 1. Nah, jadi perbedaan persamaan yang ini dengan yang ini, yang atas jika menggunakan diferensial berarti tergantung pada waktunya. Kalau yang menggunakan delta tidak tergantung pada waktunya. Kita lihat ada contoh soal, batang pengantar memiliki panjang 80 cm, CD ini 80 cm, dengan frekuensi tetap 5,0 putaran per sekon terhadap poros yang monolitik C. Tentukan beda potensial yang timbul pada ujung-ujung batang jika besar induksi magnetiknya 0,3 Tesla. Pembahasannya, pada saat T sama dengan 0, maka flux magnetik yang dipengaruhi medan magnetik B adalah 0, belum ada. Setelah berputar selama T sama dengan T1, maka luas bidang flux magnetik yang telah disapunya adalah luas D, luas C, D, D aksen C, CD, D aksen C. Maka GGL yang dibangkitkan karena adanya perubahan luas adalah dengan menggunakan persamaan GGL sama dengan minus NB delta A per delta T. Jika delta T-nya sama dengan T satu periode, maka terjadi perubahan luas yang sama dengan luas lingkaran. Jadi kalau satu putaran, waktunya namanya satu periode, luasnya luas lingkaran, PR kuadrat. Maka A di sini bisa diganti dengan PR kuadrat, delta T-nya ganti T besar, seperperiode itu sama dengan F frekuensi. Sehingga GGL sama dengan N B P kuadrat kali F. Dengan memasukkan nilai angka-angkanya ini akan diperoleh GGL-nya sama dengan 3,0 volt. Kemudian berikutnya faktor yang mempengaruhi GGL induksi karena adanya perubahan besar induksi magnetik delta B. Persamaannya GGL sama minus NA cos theta dB dt. Nah, ini menggunakan diferensial turunan B terhadap T. Kalau nanti B-nya tetap tidak tergantung pada waktunya, gunakan persamaan GGL sama dengan NA cos theta delta B per delta T. Delta B per delta T perubahan medan magnetik persatuan waktu. Jika tetanya 0 derajat, cosnya 1 akan diperoleh GGL sama dengan minus NA delta B per delta T. Kemudian yang ketiga faktor yang mempengaruhi GGL induksi kita lihat karena adanya perubahan orientasi bidang kumparan. Contoh GGL induksi yang disebabkan perubahan orientasi bidang kumparan adalah sebuah generator pembangkit listrik. Maka persamaan GGL induksinya E sama dengan minus N turunan terhadap T dari BA cos theta. Jika B dan A-nya konstan, maka menjadi minus NBA turunan cos theta terhadap T. Kemudian hukum Lenz untuk menentukan arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkannya. Kita lihat, nah ini kalau digerakkan mendekati kumparan magnetnya, jarum galvanometernya menunjuk ke kanan. Kalau digerakkan menjauhi,
jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Nah, ini pada saat magnet digerakkan mendekati kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus bidang kumparan semakin besar. Nah, ini akan dilawan oleh fluks induksi. Nah, dilawan oleh fluks induksi sehingga kalau ini kutub utara, supaya dilawan yang sebelah kiri kumparan harus kutub utara juga. Kalau sebelah kiri kutub utara, arahkan ibu jari arah kutub utara, kemudian putaran 4 jari yang lain menunjukkan arah putaran arusnya. Saya ulangi lagi, jika kutub utara digerakkan mendekati kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus bidang kumparan semakin besar. Menurut hukum Lenz ini akan dilawan. Kalau dilawan ya berarti kutubnya harus sama, kutub utara juga. Dengan kaidah tangan kanan, arahkan ibu jari kutub utara, putaran 4 jarinya menunjukkan putaran arah arusnya. Nah, kita lihat ini kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan, simbangan galvanometernya ke kanan dan putaran arusnya seperti itu. Yang tanda biru ini arah putaran arusnya. Ini bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari kutub utara melawan magnet, putaran 4 jari putaran arah arusnya. Sekarang kebalikannya, bagaimana kalau kutub utara bergerak menjauhi kumparan? Nah, kalau kutub utara digerakkan menjauhi kumparan, maka jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus bidang kumparan makin kecil. Nah, akan dilawan. Nah, karena dia bergerak menjauhi, dilawannya supaya ditarik, maka kutub sebelah kiri solenoida adalah harus selatan. Nah, kalau sebelah kiri selatan, maka sebelah kanan utara. Dengan kaidah tangan kanan, arahkan ibu jari arah kutub utara, putaran 4 jarinya menunjukkan putaran arusnya. Jadi yang biru ini menunjukkan arah putaran arusnya. Konsep GGL induksi diri sebuah kumparan. GGL induksi diri adalah GGL induksi yang dihasilkan dalam kumparan itu sendiri akibat ada perubahan fluks. Ini yang terjadi pada induktor kumparan. Dari persamaan GGL sama dengan minus L DI/dt, atau kalau perubahan waktunya konstan, GGL-nya sama minus L delta I per delta T. E-nya GL induksi diri dalam satuan volt, L-nya induktansi diri dalam satuan Henry, ini biasanya disingkat H besar Henry, nama orang Joseph Henry. DI/dt perubahan kuat arus terhadap waktu. Contoh soal. Arus yang melalui kumparan dapat dinyatakan dengan I sama dengan 2 sin omega T. Jika frekuensi arus itu 50 Hz dan induktansi diri kumparan 5 Henry, hitunglah GGL induksi diri maksimum antara ujung-ujung kumparan itu. Kita lihat L-nya 5 Henry, F-nya 50 Hz, GGL maksimumnya ditanyakan. Dengan menggunakan persamaan E sama dengan minus L DI/dt, nah, I-nya turunkan dulu terhadap T. Kalau I-nya sama dengan 2 sin 100 pt, maka turunan I terhadap T menjadi 200 pi cos 100 pt. Maka GGL-nya sama dengan minus 5 kali turunan I terhadap T, karena yang diminta GGL maksimum,
KGL akan mencapai maksimum jika nilai costnya sama dengan 1. Kalau costnya nilainya 1 kali 200 pi kali 5 sama dengan 1000 pi volt. Penurunan rumus induktansi diri dari dua persamaan, yang pertama GGL induksi sama minus L dI dt, yang kedua GGL sama minus N d flux dt. Kedua persamaan ini sama sehingga akan diperoleh induktansi diri sebuah kumparan L sama dengan N kali flux dibagi dengan I. Jadi kedua persamaan ini disamakan sehingga L-nya sama dengan N kali flux per I. Dengan L-nya induktansi diri, satuannya Henry, disingkat H besar. N-nya jumlah lilitan, flux magnetik dalam Weber, I-nya arus listrik dalam ampere. Contoh soal. Arus tetap 1,4 ampere menimbulkan flux magnetik 35 kali 10 menit 6 Weber antara ujung-ujung satu kumparan yang terdiri dari 400 lilitan. Berapakah induktansi diri kumparan itu? Kita lihat pembahasannya dengan menggunakan persamaan L sama dengan N flux dibagi I, maka dengan memasukkan N-nya 400, fluxnya 35 kali 10 minus 6, I-nya 1,4, diperolehlah L-nya 0,01 Henry. Kemudian khusus untuk solenoida, jika penambangnya berisi udara, maka induktansinya L sama dengan mu 0 N kuadrat kali A dibagi dengan L. Jika nanti penambangnya berisi bahan yang memiliki permeabilitas relatif mu R, permeabilitas itu artinya sifat kemagnetan, maka L bahan, LB sama dengan mu R kali mu 0, mu R kali mu 0 diganti dengan mu saja, kali N kuadrat kali A dibagi dengan L. Dengan mu-nya sama dengan mu R kali mu 0. Nah, kalau dibandingkan LB dengan L0, induktansi yang berisi bahan dengan yang berisi udara akan diperoleh persamaan mu R sama dengan LB dibagi L0. Kemudian untuk toroida, kumparan yang bentuknya lingkaran, jika berisi udara maka induktansinya mu 0 N kuadrat kali A dibagi dengan, kalau tadi untuk solenoida dibagi L karena panjang, untuk toroida bentuknya lingkaran, keliling lingkaran 2 pi R. Jika berisi bahan yang permeabilitas relatifnya mu R, maka LB-nya sama dengan mu kali N kuadrat kali A dibagi dengan 2 pi R. Kemudian energi yang terkandung dalam induktor yaitu berupa medan magnetik, dirumuskan W sama dengan setengah Li kuadrat. W-nya energi dalam satuan Joule, L-nya induktansi diri dalam Henry, I-nya kuat arus listrik dalam satuan ampere. Contoh soal kita lihat. Ada sebuah solenoida panjangnya 30 cm dibuat dengan melilitkan 2000 loop kawat pada sebatang besi yang luas penambangnya 1,5 cm persegi. Jika permeabilitas relatifnya 600, maka pertanyaan A, berapa induktansi diri solenoida? B, berapa GGL rata-rata yang diinduksikan antara ujung-ujung solenoida ketika arus berkurang dari 0,6 ampere menjadi 0,1 ampere dalam waktu 0,03 sekon. Pertanyaan C, berapa energi yang tersimpan dalam solenoida itu jika dialiri arus tetap 5,0 ampere? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui, kemudian ditanya, gunakan persamaan yang sudah kita pelajari.
L karena berisi bahan menggunakan LB sama dengan mu R kali mu 0 kali N kuadrat kali A per L. Dengan memasukkan nilai-nilainya diperoleh LB-nya 0,48 pi Henry. Kemudian GGL-nya E sama dengan minus L kurang L di sini ya, L delta I per delta T, L-nya 0,48 pi, delta I-nya 0,1 kurang 0,6, delta T-nya 0,03 diperoleh GGL-nya 8 pi volt. Dan energinya dengan persamaan W sama dengan setengah LI kuadrat setengah kali 0,48 pi kali 5,0 kuadrat diperoleh energinya 6 pi joule. Kemudian aplikasi induksi elektromagnetik. 1 relay, 2 generator arus bolak-balik yang disebut dengan alternator, 3 generator arus searah in DC bukan AC ya. Kalau yang bolak-balik AC alternating current, yang searah DC direct current. Tolong diralat ini DC. Contohnya dinamo. Kemudian arus pusar yaitu pada tunggu induksi dan rem magnetik dan transformator atau trafo. Untuk generator arus bolak-balik, GGL yang dihasilkan E sama dengan BA omega N sin omega T. Nah, kadang ada yang gampang mengingatnya bakwan. BA omega N sin omega T. BA omega N ini nilai GGL maksimumnya. Nah, ini generator gambarnya seperti ini, ada kumparannya yang diputar sebagai rotornya, kemudian di sebelah kiri dan kanan ada magnet utara dan selatan. Kalau kumparannya ini diputar akan memotong garis-garis gaya magnet, maka ujung-ujung kumparan akan dihasilkan GGL induksi. Untuk generator arus bolak-balik bentuk grafik GGL-nya berbentuk grafik sinusoidal seperti ini. Nah. Kemudian berikutnya transformator atau trafo, itu alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Ada 2 jenis trafo, trafo step up berarti untuk menaikkan, dan step down untuk menurunkan. Kalau step up berarti hasilnya sekundernya lebih besar daripada primer. Nah, kalau step down sekundernya lebih kecil daripada primer. Nama lain sekunder output atau keluaran atau hasil, nama lain primer input atau masukan. Pada trafo, perbandingan jumlah lilitan sebanding dengan perbandingan tegangannya. Jadi kalau Vs lebih besar daripada Vp, maka Ns lebih besar daripada Np. Vs tegangan sekunder, Vp tegangan primer, Ns jumlah lilitan sekunder, Np jumlah lilitan primer. Pada setiap trafo berlaku persamaan Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Untuk trafo yang ideal, trafo ideal itu trafo yang efisiensinya 100%, maka daya primernya sama dengan daya sekunder, dianggap tidak ada daya yang hilang. Tapi pada kenyataannya, trafo nyata dalam kehidupan sehari-hari pastilah ada daya yang hilang, maka efisiensinya itu pasti kurang dari 100%. Untuk menghitung efisiensi trafo gunakan persamaan PS daya sekunder dibagi PP daya primer kali 100%. Nah, ingat daya itu tegangan kali kuat arus. Jadi PS bisa diganti VS kali IS, PP bisa diganti VP kali IP. Penyebab efisiensi trafo kurang dari 100% yaitu adanya arus eddy atau arus pusar. Itu arus yang berputar-putar berubah menjadi panas. Nah, untuk menguranginya biasanya digunakanlah inti trafo yang terbuat dari bahan inti besi lunak, dan yang kedua dibuat intinya berlapis-lapis dengan tujuan untuk mengurangi arus eddy atau arus pusar. Nah, contoh soal nomor 1, di antara faktor-faktor berikut: 1 jumlah lilitan kumparan, 2 laju perubahan flux magnetik, 3 besar induksi magnetik, 4 luas kumparan. Yang memengaruhi GGL induksi dalam generator adalah, nah, jawabannya di sini E. Mengapa E?
sesuai dengan persamaan GGL sama dengan BA omega N sin omega T. B itu induksi magnetik, berarti yang 3 benar. A luas, kumparan, berarti yang 4 benar. Omega frekuensi sudut, laju perubahan fluksnya, yang kedua benar. N jumlah lilitan, berarti yang pertama benar. Jadi 1, 2, 3, 4 benar. Jawabannya E. Contoh nomor 2, perhatikan gambar trafo ideal berikut. Ini ada lilitan kumparannya dan lilitan kumparan sekundernya. Kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu bohlam, sedangkan kumparan primernya dihubungkan dengan sumber tegangan. Lampu bohlam tersebut akan menyala. Jawaban mana yang benar di antara A, B, C, D, E? Coba yang A. Lampu bohlam tersebut akan menyala lebih terang apabila jumlah lilitan primernya diperbesar. Kemudian yang B, lebih terang apabila jumlah lilitan sekundernya diperbesar. C, lebih terang apabila jumlah lilitan sekundernya sama dengan primer. D, lebih redup apabila tegangan primernya diperbesar. E, lebih redup apabila tegangan primer dan jumlah lilitan sekunder diperbesar. Nah, yang tepat adalah yang B. Mengapa yang B? Karena jika jumlah lilitan sekundernya diperbesar, maka tegangan sekundernya juga akan membesar. Tegangan sekundernya membesar, maka lampunya akan menyala lebih terang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang induksi elektromagnetik. Semoga bisa kalian pahami. Kalau ada hal-hal yang kurang mengerti, boleh silakan ditanyakan lebih lanjut. Silakan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.